Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam fikih muamalah, yaitu tentang wasiat. Wasiat merupakan sistem yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Misalnya pada zaman Romawi, mereka menerapkan wasiat ini bahwa setiap orang pemilik harta bisa mewasiatkan seluruh hartanya atau sebagian besar hartanya untuk orang asing, bahkan sampai semua hartanya diwasiatkan kecuali 1/4 yang harus ditinggalkan untuk para ahli waris. Sedangkan di masa Arab jahiliyah, pada masa itu mereka berbangga-bangga memberi wasiat untuk orang asing. Mereka meninggalkan kerabat-kerabatnya, ahli warisnya tidak diberi apa-apa. Ini di masa Arab jahiliyah. Sedangkan ketika datang Islam datang dengan syariat wasiat ini dengan penuh keadilan. Di awal-awal Islam, orang yang hendak meninggal diwajibkan berwasiat untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya. Ini sebelum turun ayat-ayat warisan, yaitu seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan jika salah seorang di antara kalian akan meninggal, wajib berwasiat memberi harta kepada kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Namun setelah turun ayat-ayat warisan, yaitu ayat-ayat yang ada pada surah An-Nisa, wasiat kepada ahli waris atau pada kedua orang tua dan kerabat yang ada dalam surah Al-Baqarah tadi itu dihapuskan hukumnya, mansukhah, ayatnya mansukhah, dinasakh. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, fala wasiyata liwaris, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Cinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya ayat-ayat warisan, maka wasiat dalam Islam diberi batasan. Yang pertama adalah tidak boleh berwasiat memberi harta kepada ahli waris. Yang kedua, tidak boleh berwasiat melebihi dari 1/3 harta warisannya. Jadi dengan dua batasan ini, wasiat dalam Islam memberikan syariat yang adil. Jadi tidak meninggalkan ahli waris miskin, tidak punya harta, terlantar. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi wasiat adalah berpesan memberikan harta kepada selain ahli waris yang ditunaikan setelah seorang tersebut meninggal dunia. Diberikannya secara cuma-cuma atau tanpa imbalan.
bahasa fikihnya tabarruk, ala sabilit tabarruk. Pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam fikih wasiat itu ada dua macam. Yang pertama wasiat mutlaqah. Yang kedua adalah wasiat muqayyadah atau mu'allaqah. Wasiat mutlaqah itu wasiat yang tanpa dibatasi. Misalnya seseorang mengatakan, aku berwasiat memberikan hartaku sekian kepada seseorang. Sedangkan wasiat muqayyadah atau wasiat mu'allaqah yang dibatasi, misalnya seseorang mengatakan, nanti kalau aku meninggal di negara Mesir misalnya, maka aku wasiatkan hartaku sekian untuk diberikan kepada fakir miskin. Ini namanya wasiat muqayyadah, ada batasannya. Jadi ada syarat. Kalau terpenuhi syaratnya, maka wasiatnya bisa dilaksanakan. Misalnya tadi, ternyata meninggal di negara Mesir, maka hartanya maksimal sepertiga diberikan kepada pihak yang telah disebut oleh al-musi, orang yang berwasiat tersebut. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, artinya ternyata tidak meninggal di negara itu, maka berarti wasiatnya tidak dilaksanakan karena syaratnya tidak terpenuhi. Pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil akan atau tentang disyariatkannya wasiat ini banyak ada dalam Al-Quran, dalam sunnah, ijma maupun dalil secara akal. Dalam Al-Quran misalnya seperti yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 180, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan jika salah seorang di antara kalian akan meninggal dan meninggalkan harta, hendaknya berwasiat memberikan hartanya kepada kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya sebagai hak bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, dan itu menjadi hak bagi orang-orang yang bertakwa. Cinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sunnah juga, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberikan batasan wasiat, yaitu as-sulus was-sulusu katsir. Jadi sepertiga itu banyak, kata Rasulullah SAW. Kemudian para ulama juga telah melakukan ijma, mereka telah sepakat akan disyariatkannya wasiat ini. Pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah disyariatkannya wasiat, dengan wasiat ini dia berharap mendapatkan pahala yang besar. Barangkali tadi selama hidupnya dia merasa masih sangat kurang dalam amal-amal kebaikannya. Demikian juga dengan wasiat ini membantu orang-orang fakir, miskin, atau yang membutuhkan bantuan harta. Dengan wasiat ini mendapat bantuan. Cinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum dari wasiat, mayoritas ulama mengatakan bahwa wasiat tidak wajib. Jadi hukumnya tidak wajib, tapi sangat dianjurkan, bahkan jadi sunnah. Hanya saja sebagian ulama seperti Ibnu Hazm al-Zahiri mewajibkan seseorang untuk membuat wasiat.
Karena dasar tidak wajibnya wasiat karena kebanyakan sahabat tidak dinukil atau tidak diriwayatkan dari mereka itu berwasiat. Sehingga kalau seandainya wasiat itu wajib, tentunya para sahabat semuanya berwasiat. Tapi banyak di antara mereka tidak ada riwayat bahwa mereka itu berwasiat. Ini menunjukkan bahwa wasiat itu tidak wajib. Wasiat ini bisa hukumnya berubah sesuai dengan kondisinya. Wasiat bisa menjadi wajib, wasiat juga bisa menjadi sunnah, wasiat bisa menjadi mubah, dan bahkan wasiat bisa menjadi haram. Bagaimana wasiat yang wajib? Wasiat yang wajib seperti wasiat untuk mengembalikan titipan-titipan atau amanah-amanah pada para pemiliknya, atau wasiat untuk membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian wasiat bisa menjadi sunnah, sangat dianjurkan, yaitu berwasiat untuk memberikan sebagian harta kepada para kerabat yang tidak mendapat harta warisan atau tidak mendapat bagian dari harta warisan itu. Kemudian wasiat menjadi mubah seperti wasiat kepada orang-orang kaya, baik itu orang yang bukan kerabat maupun yang menjadi kerabat kita. Kemudian wasiat bisa menjadi haram kalau wasiatnya itu ditujukan untuk kemaksiatan. Misalnya wasiat memberikan hartanya kepada orang-orang untuk minum minuman keras atau untuk perjudian. Ini berarti wasiatnya menjadi haram. Pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa rukun wasiat? Kalau menurut mazhab Hanafi, rukun wasiat itu dalam salah satu pendapat yang mukhtar yang dipilih dalam mazhab Hanafi, rukunnya hanya ijab saja. Sedangkan qabul itu menjadi syarat, bukan rukun. Ini pendapat Imam Zufar, salah satu ulama dalam mazhab Hanafi. Sedangkan sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Bada'i', menurut imam-imam tiga dalam mazhab Hanafi, rukun dalam wasiat ini yaitu ijab dan qabul, sebagaimana rukun akad-akad yang lain seperti hibah dan jual beli. Sedangkan menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, wasiat ini rukunnya 4. Yang pertama adanya al-musi, orang yang berwasiat. Kemudian al-musallahu, orang yang menerima wasiat itu. Kemudian al-musabih, harta yang diwasiatkan. Dan sighah, itu lafadz ijab qabul. Lafadz ijab qabul ini, misalnya seseorang mengatakan, aku berwasiat untuk si fulan memberikan uang sekian. Cinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana wasiat itu bisa terjadi? Sighah yang bisa digunakan dalam wasiat ini bisa menggunakan salah satu dari 3 cara. Yang pertama adalah al-ibarah, yaitu menggunakan ucapan atau kata-kata. Yang kedua, al-kitabah, dengan tulisan. Yang ketiga, al-isyarah al-mufhimah, isyarat yang memahamkan. Kemudian syarat dari wasiat, yang pertama, syarat yang berkaitan dengan al-musi. Syarat orang yang berwasiat, dia harus merupakan
orang yang punya kecakapan untuk melakukan tindakan sosial. Jadi dia harus berakal, baligh, dan merdeka. Jadi ini syarat yang pertama, yaitu harus punya kecakapan untuk melakukan tindakan sosial. Kemudian syarat yang kedua, dia harus ridho dan tidak ada paksaan dalam melakukan wasiat itu. Kemudian ada syarat berikutnya, yaitu syartun nafadz, syarat dilaksanakannya wasiat, yaitu disyaratkan bahwa orang yang berwasiat itu tidak berhutang, yang hutangnya itu menghabiskan seluruh harta warisannya. Karena menunaikan hutang dari orang yang meninggal itu harus didahulukan dari wasiat. Kemudian syarat musolahu, syarat orang yang menerima wasiat, yaitu kalau al-musolahu itu merupakan al-jihah al-amah, kemaslahatan umum, maka syaratnya adalah bahwa pihak yang diberi wasiat itu bukan untuk kemaksiatan. Sedangkan kalau al-musolahu berupa orang atau individu, maka syaratnya adalah pertama harus ada, orangnya harus ada, yang diwasiat itu ada. Yang kedua, orangnya harus diketahui siapa itu. Nah, yang ketiga, syaratnya adalah dia bisa memiliki dan mempunyai hak. Kemudian syarat yang keempat, dia bukan orang kafir yang memerangi umat Islam menurut mazhab Maliki, dan disyaratkan juga dalam mazhab Hanafi, dia bukan orang kafir yang memerangi umat Islam yang ada di negara harbi itu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i disyaratkan juga dia tidak boleh berwasiat memberikan senjata kepada orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ini syarat al-musolahu. Kemudian syarat al-musobih, syarat hartanya, syarat sahnya yang pertama adalah dia harus berupa harta. Jadi yang diwasiatkan itu merupakan harta. Yang kedua, dia bernilai. Yang ketiga, dia bisa dimiliki. Yang keempat, dia merupakan milik dari orang yang berwasiat. Kemudian dia bukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Ini syarat sah dari al-musobihi. Kemudian syarat dilaksanakannya wasiat yang berkaitan dengan barang yang diwasiatkan, pertama, tidak boleh dia habis, harta warisannya habis karena untuk menunaikan hutangnya. Yang kedua, tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan. Kalau lebih dari sepertiga, maka harus izin kepada ahli waris. Kalau mereka mengizinkan, membolehkan, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak mengizinkan, maka tidak boleh dilaksanakan. Baik, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan kita tentang wasiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.